Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dan semangat ya. Hari ini kita masuk ke kapitel 8 untuk materi B2.2 dan hari ini kita bahas tentang Redemittel dulu. Jadi di Redemittel ini kita belajar tentang cara nulis pesan formal dan bahas aturan kerja di Jerman. Jadi kira-kira seperti itu. Los geht's. Nah, di halaman pertama ini kita dikasih kayak sesuatu kayak cara buat nulis email atau surat ke atasan gitu ya, official gitu, ke instansi. Jadi bahasanya tuh harus sangat sopan gitu, kayak official gitu. Nah, yang pertama di sini ada sich entschuldigen, itu minta maaf ya artinya ya. Nah, terus dimulai dengan kata es tut mir sehr leid, terus dan lain sebagainya sampai terakhir ini. Saya memohon maaf atas apa gitu ya. Lalu ada bedauern äußern, yaitu mengungkapkan penyesalan. Kayak saya sangat menyesal. Kenapa gitu ya. Sayangnya ini yang nih. Terus lanjut di sini ada etwas beschreiben. Lalu menjelaskan situasinya di sini, kayak menjelaskan saat ini situasinya adalah bahwa apa gitu ya. Terus misalkan masalahnya itu seperti apa gitu. Masalahnya dapat dijelaskan sebagai berikut. Lalu ada etwas bitten sama Verständnis. Ini artinya tuh kayak minta sesuatu dan pengertian ya teman-teman. Kayak meminta, lalu kita meminta pengertiannya gitu. Terus harapannya kita untuk dimengertinya tuh kenapa gitu. Terus ada juga di sini masih pengertian juga sih di sini juga. Kayak menjelaskan saya mengerti bahwa gitu ya dan lain sebagainya. Kalian bisa menggunakan kalimat-kalimat itu. Terus ada etwas vorschlagen, itu kayak memberi saran. Saya ingin memberi saran gitu bahwa gitu ya dan lain sebagainya gitu. Kayak dengan alasan ini saya ingin memberi saran gitu ya bahwa. Terus lalu terakhirnya ucapkan terima kasih, für etwas danken, vielen Dank dan lain sebagainya gitu. Lalu di sini ada selanjutnya halaman kedua ini kayak disuruh tentang menggambarkan kondisi gitu ya. Contohnya misalkan di sini ada Vermutungen außen, yaitu mengungkapkan dugaan atau prediksi. Dugaan atau prediksi. Misalkan di sini ada saya menduga, ich vermute, ich denke, ich glaube, saya pikir, saya percaya bahwa gitu ya. Terus in dieser Karikatur geht es vermutlich itu dalam karikatur ini dugaannya membahas tentang apa gitu. Lalu ada di sini ada Regelungen und Arbeitsbedingungen. Jadi aturan dan kondisi kerja. Aturan dan kondisi kerja. Nah, di sini dijelaskan kayak di sini itu kondisinya seperti apa, terus aturannya seperti apa, aturannya misalkan di negara saya gitu seperti apa, bahwa terus normalnya itu seperti apa. Terus misalkan wanita di sini punya banyak keuntungan, maksudnya punya keuntungan atau kekurangannya bahwa seperti apa gitu. Jadi ini membicarakan kondisi kerja di suatu negara gitu ya. Gitu. Terus ada über persönliche Erfahrungen sprechen, jadi kayak pengalaman pribadi. Misalkan in meinem Freundeskreis, itu kayak di lingkaran pertemanan saya gitu ya. Terus saya mendengar bahwa gitu. Terus ada juga ini tentang pendapat gitu ya. Kayak pendapat saya dari sudut pandang saya gitu ya. Dan lain sebagainya. Lalu terakhir di sini ada text shorten. Poin pentingnya di sini adalah menjelaskan bahwa aturan main kalau kalian nulis official Nachrichten, pesan resmi ya teman-teman. Menulis pesan resmi. Nah, jadi aturannya yang pertama itu adalah möglich höflichen Stil.
ini. Nah, ini tuh adalah harus pakai gaya bahasa sesopan mungkin gitu. Möglich hof listen still. Jadi pakai gaya sesopan mungkin, gaya sopan gitu ya. Terus pakainya konjungtif zwei. Nah, konjungtif zwei itu untuk permintaan kayak bitte gitu ya, atau Vorschlagen ini Vorschlagennya gitu. Jadi ini bukan sekedar grammar aja konjungtif zwei ini, tapi lebih ke apa ya namanya, etika gitu ya teman-teman. Lalu di sini ada keine Umgangssprachlichen Wendungen. Jadi dilarang pakai bahasa gaul, dilarang pakai bahasa gaul. Nah, sekarang kurang lebih seperti itu untuk materi Rede-Mittel Kapitel 8. Jadi cara menulis pesan secara formal gitu ya. Misalkan kita menggunakan kalimat-kalimatnya tuh untuk menulis permintaan maaf gitu ya. Misalkan dimulai dari tadi tuh kita belajar tentang Entschuldigen ya, tentang permintaan maaf. Entschuldigen Sie vielmals. Misalkan, dass ich heute zu spät, datangnya terlambat ke meeting, Zoom meeting, komme gitu. Jadi minta maaf yang sangat sopan di awal, kayak Entschuldigen Sie vielmals. Terus misalkan menjelaskan alasannya kenapa gitu, pakainya bedauerlicher Weise gab es, misalkan ada kecelakaan di jalan gitu, gab es einen Unfall im Zugverkehr, weshalb, jadinya tuh kayak semua apa namanya keretanya gitu terlambat ya. Alle Züge ausfallen. Terus kita minta permintaan penjelasan, bukan penjelasan ya, apa sih pengertiannya? Ich bitte Sie Verständnis, dass ich erst in einer Stunde im Büro sein kann gitu. Nah, terus bisa juga kita memberi saran, misalkan ich würde daher vorschlagen, dass wir meine Präsentation ans Ende der Sitzung schieben. Terus lalu ucapkan terima kasih, herzlichen Dank im Voraus für Ihre Geduld. Nah, jadi kita penjelasannya ini dimulai dengan permintaan maaf ya di sini di awal. Terus ada menjelaskan alasannya, terus ada juga meminta apa namanya pengertiannya gitu ya. Terus memberi saran. Memberi sarannya kita pakai ich würde konjungtif zwei. Jadi terdengar sopan dan profesional. Terus lalu ucapkan terima kasih gitu. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu untuk materi bab 8 Rede-Mittel di B2.
Terima kasih ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman yang lagi belajar bahasa Jerman juga. Wassalamualaikum. Vielen Dank, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Tschüss.